sore semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, oke, Mbak. Oke, baiklah. Selamat siang kepada seluruh peserta daripada Asparnas Webinar Series yang pertama, Food Safety During Pandemic. Sambil kita menantikan kehadiran daripada semua peserta, mungkin dari tim panitia juga bisa menginformasikan kepada saya, sudah beberapa yang bergabung di sini. Dan sepertinya kita sudah bisa memulai tepat pada pukul 4.30, sungguh on time, sesuai dengan waktu yang sudah kita alokasikan. Perkenalkan, saya Nadia Mulia, merupakan sebuah kehormatan saya mewakili Asparnas, Asosiasi Pariwisata Nasional, untuk memandu acara pada sore hari ini, yaitu Asparnas Webinar Series yang Food Safety During Pandemic. Kalau kita berbicara yang pertama, tentunya kita harapkan akan ada yang kedua, dan ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Dan kepada semua peserta, saya akan menghimbau untuk menyalakan videonya, terutama pada saat sesi foto bersama nanti, dan mute mikrofonnya, dan bersama dengan kami hingga dengan akhir acara untuk bisa mendapatkan e-certificate-nya. Baiklah, untuk memulai acara pada sore hari ini, kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, bagi yang tengah berada di rumah dimanapun berada, walaupun kita dalam kondisi virtual, saya mohon kesediaannya untuk menghormati lagu kebangsaan kita dengan cara berdiri. Untuk itu, mari bersama-sama kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rakyatku semua, jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada para hadirin, kami persilakan untuk kembali duduk dan bisa menikmati bersama-sama jalannya webinar kali ini. Dan sekali lagi, yang mulia mengucapkan selamat bergabung dalam Food Safety During Pandemic, persembahan dari Asparnas. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga ingin sedikit mengingatkan bahwa bagi para peserta memang video tidak muncul, namun kami mohon kesediaannya tetap bersama dengan kami hingga dengan akhir acara untuk bisa mendapatkan e-certificate. Dan juga jika ada pertanyaan untuk para narasumber kami, untuk Chef Chandra ataupun untuk Dr. Widya, silakan bisa dikumpulkan di kolom chat dan nantinya dari tim panitia akan memilih pertanyaannya. Baiklah, langsung kita mulai. Ini benar-benar menyenangkan, exciting, karena pesertanya banyak sekali. Kita juga disiarkan secara langsung dari YouTube. Dan hadirin sekalian, kita ketahui bahwa yang namanya pariwisata itu merupakan sumber pendapatan devisa terbesar nomor 2 di Indonesia untuk kategori non-migas. Dan industri pariwisata ini sendiri merupakan sebuah industri raksasa dengan serapan tenaga kerja 12,6 juta tenaga kerja, berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2019 lalu. Dan itulah mungkin salah satu alasan kenapa Asparnas juga didirikan, untuk menciptakan sebuah ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dunia, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal,
untuk membangun, memajukan, dan melindungi pariwisata nasional. Dan Asparnas memiliki visi yaitu untuk membantu percepatan pemulihan pariwisata Indonesia sebagai penyumbang devisa terbesar di era new normal. Nah, kepada para peserta webinar, mungkin Anda juga bisa bergabung menjadi peserta daripada Asparnas. Untuk bisa mendapatkan informasi selengkapnya, bisa langsung melihat di social media kita. Di Instagram serta Facebook @official.asparnas, dan juga di website www.asparnas.com. Dan di sini nanti juga teman-teman bisa tergabung menjadi anggotanya dengan mengikuti langkah-langkah di daftar keanggotaan. Baiklah. Untuk acara webinar pada sore hari ini, saya ingin informasikan agendanya. Beberapa saat lagi kita akan mendengarkan opening speech, merupakan suatu kehormatan Bapak Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danu Subroto SH berkenan hadir di sini, akan kami undang beberapa saat lagi. Dan juga keynote speaker ada Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko SIP juga hadir, dan akan dilanjutkan dengan presentasi dan chit-chat dengan Chef Chandra Yudaswara dan Dr. Widya Rahyu Arini Putri, luar biasa. Dan saya sudah melihat Bapak Sidarto sudah hadir di sini. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, luar biasa. Kita sangat berbahagia Bapak bisa bergabung bersama dan berkenan untuk memberikan kata sambutan di webinar series kita yang perdana ini. Dan untuk itu dengan segala rasa hormat kami persilakan kepada Bapak One Team Press Republik Indonesia, Majen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danu Subroto SH untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Bapak. Yang saya hormati Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang saya hormati Bapak Ngadiman, Ketua Umum Asparnas. Assalamualaikum dan para peserta webinar daripada Asparnas. Jumlahnya tadi berapa? Tadi 3.000 sekian katanya. Luar biasa ini. Saya mengharapkan supaya webinar semacam ini akan berlanjut pada webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sidarto Danu Subroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas undangannya di webinar pertama Asparnas ini. Saya sampaikan supaya ini berlanjut dengan webinar-webinar berikut. Pentingnya industri makanan bagi perekonomian Indonesia karena 30% dari sektor pariwisata berasal dari sektor kuliner. Seperti kita ketahui, data dunia menunjukkan terjadi penurunan pendapatan restoran sebesar 70-80% di dunia. Tidak terkecuali di Indonesia di era pandemi ini. Dan sebagai sebuah subsektor industri, kuliner menghadapi tantangan tersendiri pada pandemi ini. Masyarakat lebih memilih untuk memasak dan memasak sendiri. Banyak restoran yang terpaksa tutup, dan ini menyumbang terhadap angka pengangguran nasional yang sangat berdampak besar bagi kelangsungan UMKM secara nasional. Sedang UMKM adalah satu backbone bagi ekonomi nasional. Ya. Mungkin bisa terjadi di mana-mana, termasuk di industri kuliner ini. Oleh karena itu, penting untuk menutup celah penularan itu di segala lini. Industri kuliner memahami betapa pentingnya food safety di era pandemi ini. Untuk safety pribadi, izin untuk tidak sekedar untuk bidang industri ya, tapi untuk food safety pribadi. Seperti saya di usia saya yang lansia ini ya. Saya sudah 84 tahun, Mbak. Wis tua aku. Ini penting, saya kira tidak hanya untuk lansia, tapi untuk yang seperti Mbak Nadia dan lain-lainnya juga, supaya lebih mementingkan makan sayur, buah, dan protein, Mbak. Saya milih begitu, ya, kurangi karbo, dan gula supaya di stop. Ya. Cukup gula dari buah-buahan saja. Vitamin juga penting, vitamin C, D, E, C, ya.
olahraga juga penting. Saya kebetulan berenang tiap hari 30 menit, jam 10 sampai jam 10. Dan juga taati protokol kesehatan, 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ini penting sekali ya, karena kita sering lihat di TV bahwa protokol kesehatan ini kepatuhan terhadap protokol di halayak. Kadang-kadang bahkan ada perlawanan ya pada aparat yang ingin menegakkan protokol kesehatan ini. Ini kita harapkan betul karena keberhasilan ketaatan protokol ini menyangkut pada kesehatan kita dan kondisi kesehatan ini menyangkut pada ekonomi nasional kita. Terima kasih, selamat berwebinar pada seluruh anggota food safety dan juga pada seluruh anggota Asparnas dalam webinar ini. Saya harapkan supaya tetap semangat, tetap berjuang walaupun dalam era pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kami aturkan kepada Bapak dan hadir dan Pak. Karena Bapak di One Impres sepertinya semua hal sampai dengan diet juga bisa dibahas dengan Bapak. Banyak sekali Bapak insight-nya luar biasa Pak. Dan setuju banget Pak, di Indonesia di Katulistiwa kita mendapatkan sumber vitamin D gratis. Seharusnya kita menjadi bangsa yang sehat. Kita syukuri ya kita menjadi bangsa yang sehat. Pak, atas nama Asparnas, kami ingin memberikan sebuah cindera mata, ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Bapak berkenan hadir dan sekaligus membuka acara webinar kita yang paling perdana, Pak. Jadi mohon bisa diterima. Ini adalah sebuah ucapan terima kasih dari kami semua, Pak. Dan apa yang sudah Bapak sampaikan, kami catat Pak, bahwa ini di PR bagi kami juga, tentunya agar food industry di Indonesia juga seiring dengan industri pariwisata kita akan terus berupaya, kita akan terus tentunya dari Bapak Sidarto. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan lagi Pak, karena di era modern sekarang juga kita Instagram kita, jadi mohon kerjaan Bapak untuk senyum ke kamera, kita semua berfoto bersama-sama. Chef Chandra juga sudah standby. Dr. Widya boleh di-on juga. Nah, nanti dari tim panitia kita akan tersenyum bersama-sama. Cue-nya dari saya, siap semua. Oke, fotografernya sudah ready? 3, 2, 1. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Maijen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danu Subroto SH atas kesediaannya Pak. Semoga sehat terus Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah hadirin, kita sudah bersama-sama menyaksikan opening speech dan dari awal saja sudah sangat semangat untuk melihat bahwa jika kita memiliki pola hidup yang sehat, kita sudah tahu ilmu-ilmunya, maka akan terus diberikan kesehatan. Nah, ilmu-ilmunya itulah yang akan kita bahas saat ini karena kita sudah ada pakarnya, yaitu Chef Chandra. Kita membahas mengenai food safety sama di masa bicara mengenai higienitas, kebersihan dan seterusnya. Nah, Chandra, beliau mulai karir profesionalnya pada tahun 1997 di Hotel Rosewood Dharma Wangsa, Jakarta, kemudian ke Hotel Hyatt Regency Bandung, Hyatt Abu Dhabi, Ritz-Carlton Manama, hingga Fairmont Dubai, kemudian kembali ke Jakarta sebagai chef de cuisine di Square Jakarta. Selanjutnya sendiri sebagai Jogja, Samarinda, Tangerang, dan juga di Batam. Dalam TV dan ini sebagai brand ambassador makanan dan produk dapur. Chef, apa kabar? Chef saya itu semua
semua imunitas juga tergantung dari makanan yang kita dari pencernaan kita. Kalau pencernaan kita juga sehat, semua nutrisi juga bisa optimal. Jadi jangan sampai kita terkena masalah dengan pencernaan. Nah, Chef Indra juga berapa mengenai food hygiene, terutama di era pandemi seperti sekarang ini. Oke, jadi kita juga semua tahu karena semua makanan yang ada di dunia itu ada mengandung bakteri. Nggak ada makanan atau yang benar-benar itu dia tanpa mikroorganisme atau partikel, betul kan? Lepas. Tubuh manusia itu bisa bereaksi dengan jumlah kuantiti bakteri yang setiap makanan. Mau makanan mentah, matang, atau sudah proses cooking itu semua ada konten bakteri di dalam. Malah, dia mungkin sadar beberapa makanan itu di-create sama manusia itu diinjek bisa diinjek bakteri. Yogurt bukan? Betul sekali. Nggak semua orang tahu bahwa kita tuh sebetulnya bisa bersahabat dengan bakteri. Kayak tadi kamu bilang itu yogurt adalah salah satu konten makanan yang memang bagus atau enggak kalau kita sebut merek ada Yakult buat pencernaan kita dan bersahabat sekali sama tubuh kita. Nah, tapi yang tidak disadari adalah jumlah bakteri yang berlebihan di dalam satu food itu yang dikreasikan oleh si manusia itu sendiri. Nah, jadi contohnya gini. Oke, ini sebelum masuk ke saya minta adminnya di slide 1, bukan yang ini, yang satu lagi. Yang ada 4 elemen. Ditayangin yang rantai. Ada 4 elemen di situ yang dibutuhkan. Nah, ini dia. Jadi gini, semua proses ada 4 faktor kita tanpa sadarin itu adalah pintu masuknya bakteri yang berlebihan. Nah, saya jelasin ya. 4 itu kamu bisa lihat di slide kita pertama ini untuk bakteri berkembang pesat. Jadi kita tuh bisa makan bakteri, tapi jumlahnya yang kita bisa redam. Kayak Nadia atau saya sendiri itu masing-masing punya kekuatan imun sendiri terhadap bakteri, benar nggak? Ada jumlah kadar bakteri yang bisa kita konsumsi yang masing-masing individu itu berbeda. Nah, tapi secara mutlak bakteri itu akan berkembang kalau didukung oleh 4 elemen yang kamu bisa lihat sekarang. Temperatur. Contohnya gini, kenapa makanan itu ada yang di freezer? Kenapa makanan itu harus disimpan di chiller? Itu ada alasannya. Karena kalau di minus 17 derajat Celcius, bakteri akan stop. Bukan berarti dia mati ya. Semua aktivitas makanya disebut alat itu namanya freezer. Dia memfreeze semua aktiviti mikroorganisme. Nah, itulah disebut freezer. Nah, kalau di chill berarti kan kita chill dulu, bakteri juga jadi chill, nyantai, jadi dia nggak berkembang cepat gitu loh. Nah, itulah kenapa disebutnya bahasa Inggrisnya chill, karena dia memang chilling, ya kan, semua dibikin tidur. Nah, makanya ada makanan yang kalian bisa tahu, itu bisa disimpan 12 bulan sampai 2 tahun dalam frozen. Kalau minusnya sampai 20 derajat, itu otomatis dia nge-lock. Nggak akan ada perkembangan bakteri yang berlebihan. Kalau dia di chiller, hitungannya hari. Malah, di chiller itu ada yang bakteri bisa bergerak bebas dan dia multiply sampai jutaan bakteri dalam satu media makanan itu dalam hitungan kurang dari 24 jam. Bisa loh, kita taruh makanan di chiller basi dalam hitungan jam. Itu sangat bisa. Nah, masalahnya sekarang di UMKM atau home industry atau di industri rumahan itu banyak yang belum ngerti gitu loh. Kayak chiller itu mereka pakai chiller yang rumah kan, kamu ngerti kan? Jadi chiller rumah itu kan buka tutup. Ya. Udah gitu kan chillernya juga bukan yang industrial yang dia ada sekat
pelapis di pintunya. Jadi waktu dia nutup dia ngelock, dia ngevakum. Nah, chiller rumah itu dia hanya membantu temperatur yang kita bisa lihat itu 3 sampai malah ada yang 7 derajat temperatur internal. Dan nanti kita masuk ke materi berikutnya kalau misalnya nyimpan makanan itu harus di suhu berapa. Jadi temperatur itu sangat dominan mempengaruhi jumlah bakteri. Kamu simpan makanan di freezer itu bisa tahan lama, di chiller bisa bertahan sebentar, tapi apa namanya, lebih dari itu juga akan sangat berbahaya kalau misalnya kita diamkan gitu ya. Nah, saya ulangin sekali lagi, kalau chiller itu dia di bawah 5 derajat, kalau freezer itu minus 17 derajat. Ini mesti kita simpan. Di rumah itu kulkas buka tutup. Ya. Bener nggak? Udah gitu, salah satu faktor X adalah itu menyimpan makanan yang salah. Kan di chiller itu ada sekat-sekat. Ya. Kamu kalau lihat buka chiller itu ada gambar ikan, ayam, ya kan? Terus ada gambar buah. Nah, itu memang udah didesain supaya dia bisa ditempati sesuai dengan tasnya gitu, sesuai dengan tugas dari sekat-sekat itu. Nah, kalau kamu mau nyimpan bahan mentah yang mengandung mikroorganisme yang berbahaya, contohnya salmonella, ada di mana Nadia? Ikan salmon, bukan? Salmonella di daging mentah? Ayam, paling banyak. Oh, di ayam, oke. Telur. Nah, kebiasaan orang rumah itu sama home industry adalah telur habis beli dari pasar langsung masuk kulkas. Ya. Nah, ini juga yang mesti diperhatiin. Memang itu ada juga yang dijual di kemasan, tapi lebih baik telur kalau beli kita cuci dulu, disanitize dulu, baru masukin. Karena itu yang paling high content microorganism atau bakteri di dalam kulit telur, di lapisan telurnya. Justru ya? Oke, baik. Iya dong. Iya kan, E. coli ya kan, itu juga banyak mengandung di situ. Nah, jadi kita harus penyimpanan itu di chiller atau freezer itu paling penting. Kalau misalnya kita beli bahan sesuatu itu harus kita bungkus individually, kita wrap atau masukin kontainer yang yang aman, kedap. Jadi semuanya tersusun dan usahakan kayak daging ayam itu taruh paling bawah. Karena ada tetesannya dia yang begitu kita masukin kulkas, dia akan dripping ke bawah. Nah, ini yang lebih gila lagi kalau kita bisa saksikan, di chiller itu ada yang naruh puding, naruh donat, naruh pizza, atasnya daging ayam mentah. Nah, itu bahaya sekali. Jadi itu namanya cross kontaminasi, kita sebutnya di industri. Nah, oke, jadi itu pentingnya kalau kita mengetahui bagaimana cara menyimpan di suhu temperatur yang kalau mau nyimpan lama itu harus benar-benar temperaturnya dingin, karena bakteri nggak akan berkembang. Selanjutnya adalah faktor X adalah kalau kita melihat di rumah, zaman saya dulu masih kecil, belum tahu hygiene and sanitation, kita tahu sendiri kan mamah itu di rumah masak dari subuh atau dari jam 6:30 pagi, karena mau efisiensi mungkin ya waktu manajemen mereka untuk lunch dinner menunya sama, bener nggak? Ya kan, taruh di meja. Kalau perlu kalau masih ada sisa buat besokan ya. Iya, terus ditutup sama lampu, taruh di meja makan di tengah, bener kan? Nah, kalau kita tinggal di ruangan atau di suasana ambience yang kayak contohnya daerah dingin, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang panas, terus humidity-nya tinggi. Nah, ini saya langsung geser coba ke slide kedua. Saya mau ceritain sedikit bagaimana bakteri itu berkembang. Nah, ini knowledge yang harus diketahui banyak orang sekarang. Bisa di slide kedua tentang bakteri danger zone. Dan satu lagi ya, Chef, biasanya kalau ibu-ibu itu kalau potong talenannya itu jadi satu. Saya juga baru tahu. Kalau biasa kita potong sayur, harusnya sayur aja. Daging itu daging sama ikan pun juga dibedakan. Betul nggak sih, Chef? Kalau untuk talenan? Betul. Nanti intinya itu akan saya tampilkan di setelah temperatur. Jadi temperatur itu faktor X yang paling dominan terjadinya permasalahan. Bukan yang ini, yang ada yang danger zone, yang pertama tadi. Coba buat di-share sama yang lain supaya bisa lihat. Jadi memang banyak hal yang harus kita ketahui ya, tapi menurut saya Chef itu hebatnya orang Indonesia seperti itu loh. Maksudnya dengan kena segala macam bakteri bisa dikatakan kita baik-baik saja.
Oh bukan, Ya, teorinya salah. Karena begini Chef, kalau seandainya saya sedang ada teman lagi berkunjung dari luar negeri ke Indonesia, walaupun orang Indonesia tapi dia lama tinggal di luar negeri, itu sekalinya dia makan di pinggir jalan, itu biasanya habis itu dia mesti ke rumah sakit, dia pasti kena diare. Jadi artinya memang ada suatu adaptasi ya, eh, kondisi mikrobiologis di dalam tubuh kita, mikroorganisme dalam tubuh kita dengan semua bakteri-bakteri yang ada di luar sana ya, dibandingin dengan orang-orang yang mungkin berasal dari daerah itu yang lebih steril mungkin atau lebih dingin. Maaf Chef, Anda termute, bisa dinyalakan lagi mic-nya? Bisa dibantu? Ya, oke. there we go. Nah, ini dia. Kamu bisa lihat, Net, di sini ada slide yang kita bisa saksikan bersama. Ini ada grafik. Nah, kamu tadi saya jelasin tadi ada cold food zone. Bakteri Ya. itu tidak berkembang di temperatur minus 18 yang kamu lihat biru paling bawah, ya kan? Nah, Ya. bakteri ini akan bergerak cepat sekali kalau dia di level room temperatur, which is kalau di Indonesia itu 30 derajat, 35, bener kan? Nah, kalau Yes, dia di yes. atas 5 derajat sampai 60, dia itu multiply jumlah bakterinya itu dalam hitungan menit dan jam. Nah, ini yang kita kadang-kadang bisa saksikan, kita bisa rasakan ada pergerakan perbedaan di kualitas makanan tersebut. Contoh yang paling mendasar. Saya cerita ya, kalau saya kan bisa dibilang ada berapa UMKM atau ada banyak banget yang produksi rumah, itu minta di-review. Nah, mereka kirim sambal contohnya ya. Chef, aku bikin sambal nih, aku mau chef cobain terus kasih rating ya, kasih review ya, ya kan. Nanti bantuin itu kan di-endorse gitu lah ibaratnya. Dikirim dari rumah. Ada yang kirim dari Bekasi, ada yang kirim dari Depok, nggak tahu dari mana. Kirimnya tahu nggak? Pakai motor contohnya. Nah, waktu mereka prepare itu, Udah gitu mereka yang one day service, Chef. Udah ya gitu yang one day service, jadi udah baru gitu yang diambil one jam day berapa, service lagi. muter-muter dulu. Betul. Yang terjadi adalah sampai di rumah, mereka kirimnya dari jam 6 pagi sampai di rumah saya jam 6 sore. Di perjalanan yang super panas itu sambal. Sambal ini begitu dibuka tutupnya, push, meledak. Karena dia gassy kan. Karena bakteri yang di dalamnya itu udah mulai bereaksi. Berkembang Karena cepat. dia temperatur kalau kena motor di perjalanan, udah gitu mungkin sambalnya sambal setengah matang atau gimana. Jadi dia ngegas pas dibuka itu berbuk-berbuk gitu loh, kayak gas. Tahu kan kalau sambal Iya, yang iya. udah mulai basi dia ada rongga-rongga udara kan. Nah, ini dia nekan Iya, pas iya. sampai di rumah, wah udah baunya udah. Nah, ini yang terjadi kalau kita simpan di temperatur danger zone. Jadi mostly kalau kalian pebisnis harus memikirkan kalau mau kirim ke klien, ke customer, pikirin packaging itu safe perjalanan. Misalnya kamu durasinya 1 jam, 2 jam masih oke. Tapi kalau udah lebih dari 5 jam, 7 jam, anget-anget di motor, berarti kamu mesti simpan di dalam cooling packaging, kamu udah Iya. siap di dalam keadaan frozen, sampai sana dalam keadaan chilled gitu minimum. Dan itu lebih aman gitu loh. Nah, setelah 5 sampai 60 derajat, nah, itu akan ada namanya fase berikutnya yaitu pembunuhan bakteri. Bakteri bisa kita bunuh dengan proses cooking. Yang namanya boiling, roasting, steaming itu akan menyentuh level 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius kalau di air boiling itu mendidih, dia bisa dibilang sampai titik didih itu 100 derajat. Nah, ini adalah di mana titik bakteri dia akan destroy atau meninggal. Nggak sehat walafiat lagi. Jadi ini aman. Nah, contohnya itu tadi. Nah, ini adalah titik-titik fase di mana kita harus tahu bakteri itu akan mati di titik itu. Nah, kamu lihat di sini yang paling banyak harus dicatat adalah balik lagi tadi masakan rumahan yang disimpan dari masak pagi disajikan lagi buat malam. Sebetulnya makanan bisa direheat. Cuman kesalahan banyak orang adalah waktu mereheat itu, contohnya opor ayam atau gulai atau apa, dipanasin, diangetin ya,
Dihangatin tapi nggak sampai titik ke atas 70 derajat Celcius. Karena kamu lihat di sini, kalau dia masih 60 derajat, bakteri itu masih terus berkembang. 60 derajat itu kamu bisa rasain, itu udah mulai hangat-hangat kuku, bener nggak? Kalau udah Ya, benar. 70 derajat itu telunjuk kamu nyentuh makanan itu udah terasa ada gigitan, oh panas gitu loh. Jadi Oke. harus di atas 75 derajat. Kalau bisa sampai titik boil lagi untuk bisa menghentikan perkembangan bakteri secara utuh gitu loh. Nah, jadi waktu ngangetin makanan, apalagi manasin susu yang mengandung susu, lebih baik segera di atas 75 derajat. Ya minimum kalau saya pribadi manasin makanan itu harus 80 derajat gitu. Untuk Oke, keamanan ya. Chef, saya ada beberapa pertanyaan. Kalau memanaskan makanan itu lebih ideal kita menggunakan di atas wajan, di atas api, atau apakah di microwave? Lebih akan bisa reheatingnya membunuh bakteri yang mana? Sebetulnya semua media alat bisa diaplikasikan, cuman ada beberapa bahan yang nggak bisa diaplikasikan dengan microwave. Contohnya, kayak roti, kalau kamu microwave all the way, kamu akan kehilangan tekstur. Kamu Ya. akan kehilangan karakter roti itu. Roti itu akan seperti rubber, ya kan? Karena bereaksi dari tekanan mikro, gelombang mikro, yang dia meruntuhkan tekstur dari si roti tersebut. Nah, semua bisa, dan microwave itu adalah tercepat kita karena dia mengakses high temperature itu cepat sekali. Nggak salah juga pakai microwave, tapi lihat pakai eyeliner, kamu pakai ya kan fondasi, ya ada lah gitu alasan-alasannya gitu loh. Chef, foundation, Chef, fondasi mah mau bangun rumah. Oh iya, salah ya. Gak apa-apa, gak bagus. Nah, itu Artinya emang spesialisasinya di masakan aja, Chef. Jangan ke make up ya, iya, Chef, ya. iya. Bukan MUA ya. Oke. Nah, itu ngomongin temperatur. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sebenarnya ada pertanyaan karena memang kita ketahui bahwa banyak di sini adalah para penggiat UMKM juga nih, Chef. Jadi apa solusinya bagi mereka yang dalam bisnis kuliner nih? Mereka memiliki suatu produk olahan makanan agar itu bisa bertahan lama. Bagaimana? Apakah dipastikan bahwa makanannya itu sudah matang? Jangan sampai menyediakan pilihan untuk masih dimasak setengah matang kemudian di sana, atau apakah membutuhkan information yang lebih jelas untuk si pembelinya, atau bagaimana saran dari Chef untuk bisa menghindari hal-hal seperti ini? Saran saya pertama adalah kalian coba deh ikut Asparnas dulu buat pelaku bisnis hotel, restoran, ya kan, terus tourism. Karena nanti Asparnas itu akan memberikan fasilitas pelatihan, training. Kamu bisa lihat nanti setelah webinar ini kita akan menghadirkan guidance melalui video upload. Jadi saya akan bikin satu video, maksudnya beberapa video tentang how do and don'ts in food. Khusus dari saya adalah tentang food. Di Asparnas kita akan menghadirkan video-video tutorial. Nggak cuma berbagi resipi aja, nggak akan ngajak kalian masak terus-terusan, tapi saya akan memberikan tutorial juga dalam bentuk video yang kamu bisa ikutin. Sekarang yang belum kepoin Instagramnya official Asparnas, kamu segera ikutin, dan kamu juga bisa langsung join karena itu banyak benefitnya kalau kamu join Asparnas. Dan di situ akan kita kupas lebih dalam lagi. Jadi dalam 1 minggu sekali kan ada upload video tutorial tentang food handling, food management, cost control, food safety, banyak banget net yang kamu bisa dapetin. Makanya join Asparnas. Oke, nah dari situ kita sekarang balik lagi sekarang ke 4 faktor tadi ya. Kita ngomongin masalah risk di dalam food management. Bisa balik lagi ke slide di awal? Ya, sambil kita balik ke slide awal itu saya lihat ada pertanyaan. Salah satunya adalah apakah yang memiliki bakery itu juga bisa termasuk ke dalam binaan nih pertanyaannya. Ya, jawabannya bisa siapapun yang misalnya bergelut dalam bidang F&B, UMKM, apapun yang berkaitan dengan pariwisata, bahkan juga tour guide, apapun itu silakan bisa bergabung karena memang yang di sini akan dibagikan ilmunya itu multi benar-benar semuanya akan kita hadirkan, termasuk dari segi makanan juga, jadi akan bermanfaat bagi Anda semua ya. Oke.
Bukan yang ini slide-nya, yang satu lagi yang rantai tadi. Coba slide satu tadi. Nah, itu rantai tadi. Oke, ini saya akan lebih singkat lagi karena udah pasti. Nah, ini faktor yang kalian mesti kenali. Jadi nomor satu itu ada temperatur. Know how to keep your food. Yang material ataupun yang ready to eat food. Jadi temperatur itu sangat-sangat berperan penting buat ketahanan expiringnya si makanan terhadap bakteri. Kedua adalah moisture. Mungkin Nadia tahu kenapa di Indonesia itu ada yang namanya ikan asin. Kenapa? Itu adalah salah satu teknik untuk mengawetkan makanan. Makanan yang dikeringkan itu, dia tidak akan banyak bergerak lagi. Nggak akan busuk. Contohnya, apa ya? Makanan kering. Oke. Teri itu kering kan. Abon. Itu kering, less moisture, betul kan? Nah, jadi itu adalah teknik kita menghindari bakteri berkembang. Karena bakteri itu butuh basah. Apapun yang mengandung kuah, itu lebih cepat busuknya. Lemak-lemak. Nah, itulah kenapa rendang lebih tahan lama. Sebetulnya rendang yang kering itu bisa sampai 2 minggu, 3 minggu di room temperatur. Karena dia sudah diangkat semua moisture, liquidnya, dikeringkan. Jadi tersisa di situ adalah partikel-partikel dari bahan-bahan bumbu-bumbu yang sudah reduce waternya. Makanya rendang kering gitu loh. Dendeng juga awet kan? Bener gak sih? Benar, nah itu bisa yang mengatakan dendeng tuh. Ya, nah itu jadi kita hilangin moisturnya termasuk waktu kamu nyimpan. Kamu kalau mau nyimpan tepung, beras, jangan ditaruh di tempat yang lembab dan basah karena pasti spoil. Catat. Jadi hindari air di kelembapan, sifat produk yang memang dry storage. Nah, yang ketiga adalah makanan itu sendiri. Jadi yang kamu bilang masalah cutting board. Nah, ini juga polemik. Jadi kalau misalnya sayuran cutting boardnya harus dipisah sama daging, sama buah, kita di rumah repot dong. Iya memang repot. Makanya itu hanya berlaku lebih ke industri, HoReCa, Hotel, Restaurant, and Catering. Karena untuk menghindari terjadinya cross kontaminasi, kita memisahkan cutting board. Ada color code-nya. Kuning untuk makanan siap saji, merah untuk red meat, atau poultry, terus hijau untuk vegetable, ya kan, terus putih untuk bread or something, cheese. Nah, buat kita di rumah, yang penting kuncinya satu, begitu kamu habis selesai motong ayam dan apa-apa, segala macam daging mentah, segera cuci, sanitize, cuci dengan sabun, udah lebih dari cukup, dan kamu tap dengan tisu atau clean towel, itu udah menghindari risiko cross kontaminasi. Itu penting sekali. Jadi nggak usah beli cutting board sampai 7 warna, pelangi, kamu cukup punya satu. Yang penting adalah kamu cuci, sama dengan aplikasi tangan yang kita akan bahas selanjutnya nanti. Nah, yang keempat adalah yang kita mesti identifikasi adalah waktu. Jadi gini, tindakan apapun yang kita lakukan, itu semua akan pada akhirnya tergantung sama waktu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tinggal kita mengatur. Nah, contohnya tadi 3 faktor yang di pertama itu adalah mensiasati supaya waktu penyimpanan lebih tahan lama. Tapi semua makanan pada akhirnya akan ada expired. Kuncinya adalah apapun yang kamu beli, khususnya yang ready to eat food, you have to look at the packaging suggestion time of expired. Jangan sampai kayak kejadian saya dulu waktu SD. Saya pulang main bola, ya kan cucuk lari. Nah, di situ ada apple juice di kulkas. Saya minum dong. Itu langsung muntah-muntah, terus diare, sampai dirawat di rumah sakit. Karena apa? Ternyata keracunan apple juice. Waktu minum nggak terasa dingin banget kan? Ternyata itu udah expired 7 hari di kulkas. Dan saya minum, dan saya intoleran jadinya kan. Itu saya masih kecil loh. Sampai masuk rumah sakit, nginep 2 hari, 3 hari. Dicek-cek kenapa sih ini? Ternyata tanpa disadari saya minum itu jus satu packaging gini, yang isinya sekitar 350 ml, itu langsung bereaksi. Nggak hitungan lama, begitu saya minum,
itu hitungan setengah jam langsung bereaksi. Body langsung bereaksi kan, muntah terus kan. Nah, itulah contohnya. Jadi harus ingat dicatat apapun ada expirednya. Hanya satu yang nggak ada Wah, expirednya, apa tuh? cinta. Wah, ini kayaknya bahaya nih kalau Chef Chandra udah ngomongin soal cinta. Ya, jadi langsung ditutup aja webinar hari ini karena udah selesai, jawabannya adalah cinta. Cinta tidak pernah akan basi ya, Chef ya. Iya, Wah, kayaknya cinta kan langsung tidak basi. Oke, banyak jadi pertanyaan nih. Oke, kita mau jawab dulu pertanyaan. Boleh silakan, atau mungkin dari Chef ada lagi yang mau disampaikan? Saya masih ada satu slide lagi sih, tapi ini masuk ke apa namanya bahasan berikutnya. Ini tentang apa bakteri, cetus bakteri kita bahas dulu semuanya. Mungkin ada pertanyaan atau kita mau langsung next? Oke, boleh kita jawab pertanyaannya dulu ya, karena kita cicil nih banyak banget di Chef. Ini adalah pertanyaan terkait menjaga nilai gizi pada makanan yang kita sediakan. Maaf, dimatikan dulu. The best one. Pada Mbak Yen. Mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Nah, oke. Oke, pertanyaannya Chef adalah terkait dengan menjaga gizi pada makanan. How do we keep the proper nutrients dikaitkan dengan proses penyimpanan atau proses memasak itu sendiri? Oke, jadi ini kaitannya adalah bagaimana cara kita bisa menjaga nutrisi daripada makanan itu tetap optimal, walaupun dengan proses penyimpanan atau pemasakan. Oke. Bagaimana tuh Chef agar optimal? Nah, ini masalah bagaimana kita menyimpan kandungan vitamin, nutrisi di dalam makanan itu akan kita bahas di webinar selanjutnya. Tapi saya kasih kisi-kisi dulu. Apapun yang kamu treat salah, apapun yang kamu treat overdone, itu pasti akan merusak. Apapun yang berlebihan pasti akan merusak. Contohnya, sayuran yang harusnya dimasak 3 menit, 5 menit dalam air mendidih, kamu masak sampai 30 menit, itu fatal. Kamu akan lose everything into the water, and you get nothing from the vegetable. Terus, protein. Oke, kecuali masakan beberapa yang memang dari warisan budaya kita memang karena contohnya daging lokal itu kecenderungannya keras, benar kan? Makanya nenek moyang kita, itu kan zaman dulu kan daging sapi itu kan daging sapi pekerja semua gitu loh. Makanya karakter dagingnya itu kan keras-keras. Makanya ada namanya teknik memasak yang slow cooking alias lama banget juga, seperti rendang. Lama, pelan untuk untuk melemahkan jaringan otot dari si daging. Dan itu nggak apa-apa juga, karena pada akhirnya semua itu akan end up-nya di satu hidangan tersebut menyatu menjadi satu kenikmatan sendiri lah. Nah, tapi memang nenek moyang kita pun dari zaman dulu, kalau misalnya kita kamu tahu makan gado-gado contohnya, kacang panjang, kol itu semua hanya direbus sebentar atau dikukus sebentar, habis itu dia langsung didinginkan atau disajikan. Itu sebetulnya udah menjadi turun menurun. Saya sebagai chef profesional itu udah belajar dari senior kita yang belajar dari nenek moyangnya bahwa menghandle sayuran itu harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu loh. Kayak misalnya sekarang ini orang malah beralih after wash you eat the vegetable. Banyak kan sayuran yang even mushroom itu nggak banyak treatment, you put olive oil, you put salt, pepper, dan kamu langsung hidangkan sebagai salad gitu. Jadi jaga nutrisinya ya, satu harus tahu karakter bahan tersebut. Memang ada beberapa bahan yang harus dimasak lebih lama dulu untuk bisa tenderize. Kayak contohnya apa ya? Kamu bayangin kalau masak kalau makan singkong mentah, ya kan? Memang singkong harus tetap ada. Belum pernah kan? Ada yang makanya diparut, jadi combro, ya kan? Nah itu cepat juga masaknya sebetulnya. Terus digoreng atau enggak dikukus gitu loh. Dan semua butuh proses. Nggak semua makanan bisa disajikan tanpa proses memasak. Memang ada waktunya. Jadi intinya adalah harus tahu karakter si bahan. Kalau tahu karakter bahannya, yang penting adalah jangan sampai overdone, jangan sampai overcooking.
Kalau undercook juga bagaimana? Apakah nilai gizinya akan berkurang? Ini dari Bapak Yunus Haryanto. Apakah makanan yang di frozen nilai gizinya juga akan berkurang? Oke, enggak. Makanan frozen itu tidak berarti kamu kehilangan semua nutrisi. Sekarang itu teknologi itu sangat membantu. Ada namanya blast freezer. Teknologi industri makanan itu udah sangat super canggih yang kamu bisa membekukan makanan harus PTL sekian lama, tiba-tiba makanan itu akan frozen dalam hitungan 10 menit atau kurang dari itu. Dan itu akan menyimpan semua nutrisi itu. Kayak contohnya ya, semua frozen food yang ada nasinya, semua dalam satu wadah, itu semua di blast freezer, itu tidak merusak rasa kualitas dari si makanan tersebut. Jadi teknologi itu udah sangat membantu banget sekarang, jadi kita nggak usah khawatir makanan frozen itu tidak ada nutrisinya, itu salah banget persepsinya sih. Frozen food itu sebetulnya udah sangat dibantu sama teknologi yang, ya kalau bisa makan fresh ingredient, tapi nggak semua fresh ingredient bisa langsung konsumsi juga kan, memang harus ada proses gitu kan. Oke, Chef, masih terkait dengan frozen food ya, ini ada pertanyaan dari Hana Hasbi Asidik. Dia menanyakan, bagaimana kalau es krim terus kemudian sudah meleleh, apakah masih bisa diselamatkan? Apakah ada proses rework sehingga masih aman untuk dikonsumsi? Kalau es krim yang udah melting, udah defrost, dan itu dia akan kehilangan tekstur. Ya kan? Teksturnya itu akan frozen lagi, dia itu udah downgrade. Saya sarankan sampai es krim itu frozen ada, dan itu udah nggak highly recommend lagi untuk dinikmati seperti semula gitu. Kalau betulnya yang bersih gitu loh, kok tangan kamu kan lebih benar gitu, proper. Nah, kita balik lagi lihat slide-nya sekarang. Slide-nya hilang nih. Boleh dibantu untuk admin bagian slide-nya? Tadi sudah dijelaskan gambar mengenai hand glove ya, jadi ini juga menjawab pertanyaan lebih baik mana, lebih hygiene mana? Apakah server menggunakan hand glove atau dengan sering cuci tangan? Ternyata menurut Chef Chandra, unless hand gloves-nya itu secara berkala diganti, lebih baik kita mencuci tangan secara berkala. Begitu ya, Chef ya? Biar tidak ada salah kaprah ya? Ada dua faktor juga sebetulnya. Satu, tambahan lagi adalah faktor X-nya, cost. Banyak teks yang bergelimpangan di tempat sampah dan menimbun. Jadi hand gloves itu kadang-kadang memang dibutuhkan gitu loh. Dibutuhkan, tapi on special occasion yang benar-benar harus kita menggunakan hand glove. Waktu kita mixing salad tanpa tong, contohnya untuk menyajikan makanan siap saji tanpa proses pemasakan. Karena gini, lucu banget sekarang kita nge-roll pizza atau kita motong-motong bahan makanan kayak sayuran itu pakai hand glove. Nge-roll pizza pakai hand glove itu bunuh diri karena itu latex sama tepung kan nempel kan, susah gitu loh. Jadi nggak proper banget kita, ya apalagi kamu Vitalis sekarang mana ada sih yang nge-roll hand pizza itu, dan pizza itu akan dibakar di suhu terpanasnya itu 250 derajat Celcius. Jadi apapun yang masuk ke oven dengan suhu itu pasti udah aman dari bakteri, ngerti kan? Jadi why we wanna waste so much plastic and latex untuk melalui proses pemasakan lagi gitu loh. Nggak masuk akal kan? Nah, kecuali kamu pakai hand glove itu benar-benar di saat terakhir kamu akan menyajikan makanan yang tanpa melalui proses pemasakan. Itu paling benar. Misalnya salad kan tidak ada proses pemasakan. Kamu mau mix tanpa tong, alat jepit, kamu nggak punya atau kamu nggak punya alat bantu, kamu pakai hand glove, kamu mix salad dengan dressingnya, which is okay gitu, masuk akal, baru disajikan. Nah itu baru proper. Jadi nggak semua section itu butuh hand glove. Intinya itu yang mau saya sampaikan hari ini. Saya kebetulan adalah penggiat lingkungan juga, Chef Chandra. Saya dalam gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dan jujur aja miris juga kalau melihat waste daripada hand gloves yang sedemikian banyak. Jadi ini udah menjawab kebimbangan saya, keraguan saya. Ternyata memang the best adalah kita rajin melakukan 3M.
yang sudah disampaikan oleh Bapak Sidarto tadi, salah satunya adalah wash hand secara berkala. Nah, Chef Chandra, ada banyak sekali pertanyaan untuk Chef, tapi akan kami tahan dulu karena kita makin malam nih, kayaknya malam minggu makin seru nih pertanyaannya. Kita juga nanti akan ada dokter cantik, Dr. Widya Rahayu Arini Putri akan bergabung bersama dengan kita. Tapi hadirin sekalian, juga merupakan suatu kebanggaan bagi Asparnas di webinarnya yang pertama ini. Kita juga kehadiran satu tokoh yang luar biasa memberikan dukungannya, yang akan menghantarkan keynote speech-nya. Untuk itu saya ingin mengundang dengan segala rasa hormat Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko SIP. Kepada Bapak Muldoko, selamat bergabung Bapak. Saya sudah bisa melihat sudah ada videonya. Nah, kelihatan Pak Muldoko. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak? Sehat? Semangat? Alhamdulillah, baik, baik. Baik Pak, terima kasih Bapak. Sekali lagi atas nama Asparnas, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bisa memberikan keynote speech untuk kami semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Oke, terima kasih Mbak ya. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para pegiat Asparnas yang baru saja saya terima ya. Dan saat ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang dampak pandemik atas berbagai sektor, khususnya kali ini saya akan berbicara sektor kreatif ya. Coba itu slide nomor 3 ya. Ini sumbangsi ekonomi kreatif pada PDB Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun ya. 2019 kita sudah mencapai 1.200 triliun ya. Industri kreatif menjadi tren pada UMKM dalam negeri dan UMKM menjadi penopang perekonomian bangsa. Tapi kita semuanya memahami dengan kondisi saat ini, maka kondisi yang dihadapi oleh bangsa dan negara juga masyarakat Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Tuh. Berikutnya kita lihat lagi slide nomor 5 ya. Ya, ini. Potential losers ya. Itu kalau kita lihat dari berbagai sektor ya. Sektor keuangan, sektor pertambangan, transportasi laut udara, konstruksi itu cukup dalam ya. Berikutnya susul otomotif, pertanian agak lumayan, usaha mikro, kecil, dan menengah sudah mulai meningkat sedikit ya. Nah, pariwisata kita lihat cukup gelap ya, hitam. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kita memang menghadapi potensial loser yang luar biasa. Lanjut lagi. Terus nomor 7 ya, karena dibatasi waktu ya. Nah ini. Dampak terhadap industri pariwisata ya, hotel dan akomodasi, jumlah okupansi yang rendah mengakibatkan banyak yang harus ditutup sementara. Mall dan retail sebagian besar tutup sementara dan mengalami penurunan omset yang signifikan. Destinasi wisata mayoritas ditutup sementara. Kafe, restoran, dan rumah makan penurunan pendapatan dan mayoritas ditutup sementara. Event dan MICE ditunda. Lainnya seperti spa, wisata tirta, usaha hiburan, rekreasi, dan lain-lain mengalami hal yang serupa. Dan ini yang sangat kita takutkan adalah apabila terjadi ancaman PHK di industri pariwisata. Ini kondisi-kondisi yang selalu didiskusikan dalam ruang sidang kabinet ya, menghadapi kondisi yang seperti ini. Berikutnya dampak terhadap tenaga kerja ya. Tenaga kerja yang berdampak langsung 13 juta ya. 13 jenis usaha pariwisata, potensi kehilangan pekerjaan 6 juta pekerjaan sampai dengan akhir tahun 2020. Bentuknya ada PHK, dirumahkan atau usaha tutup, bangkrut bagi yang usaha mandiri. Berikutnya tenaga kerja tidak langsung 32,5 juta ya, misalnya UMKM, Parekraf ya,
money changers, toko souvenir, penari, pemusik, pekerja seni di daerah wisata, pemasok ke hotel restoran, dan seterusnya. Sampai di sidang kabinet pun dipikirkan bagaimana bantuan sosial untuk para pekerja seni kita. Kita sangat detail memikirkan hal itu ya. Selanjutnya ini arahan teman-teman biar tahu ya. Udah benar tadi ya, halaman 9. Balik lagi ya. Ini arahan Presiden dalam ratas tanggal 16 April 2020 ya. 1. Program perlindungan sosial bagi pekerja sektor parekraf harus tepat sasaran. Karena memang banyak teman-teman kita yang bekerja di sektor ini, itu banyak yang tidak terdaftar ya. Kalau mereka teman-teman kita, saudara kita yang menghadapi situasi yang sulit karena mereka dari awalnya sudah terdata dalam bantuan sosial, itu mudah ya. Tetapi dengan kondisi COVID ini memunculkan masyarakat miskin baru yang akhirnya jumlah itu menjadi banyak ya. Sehingga begitu program perlindungan sosial dijalankan, awal-awal kita menghadapi sedikit krusial dalam konteks dalam sisi pendataan. Tapi alhamdulillah sekarang perbaikan dari waktu ke waktu telah berjalan dengan baik ya. Berikutnya realokasi anggaran Kementerian. Bentar dulu. Balik lagi. Ya. Yang kedua ya, realokasi anggaran Kemenparekraf diarahkan kepada semacam program padat karya bagi pekerja sektor parekraf. Kementerian Parekraf juga memiliki program padat karya yang diarahkan kepada teman-teman kita yang situasinya sedang tidak baik. Berikutnya penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sektor parekraf. Di antaranya ya kemarin juga diluncurkan bantuan sosial produktif terhadap 12 juta para UMKM, masing-masing 2,4 juta rupiah. Diharapkan teman-teman kita yang modalnya keburu habis itu dengan suntikan ini ya bisa kembali hidup, berusaha lagi, begitu harapannya ya. Berikutnya bantuan pemerintah untuk UMKM di masa pandemik ya. Ini juga teman-teman semuanya supaya tahu. Terus lanjut di halaman berapa Kak? Terus. Nah ini PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM ditanggung oleh pemerintah. Kemarin programnya 3 bulan dan diperpanjang lagi menjadi 6 bulan. Mungkin nanti akan dilihat kembali ya, akan dilihat kembali perkembangannya. Berikutnya penundaan bunga kredit untuk KUR UMKM. Yang ketiga, kredit modal kerja baru bagi UMKM dengan total maksimal mencapai 10 miliar. Banpres produktif yang tadi saya sampaikan ya, ini sudah mulai bergulir. Bentuk-bentuk bantuan seperti ini teman-teman semuanya dari penggerak ekonomi kreatif supaya memahami sehingga nanti bisa membantu mensosialisasikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Lanjut. Nah, kita lihat lagi halaman 13 ya. Ini tren baru pariwisata ya dalam kondisi new normal ya. Kita lihat dari sisi attraction ya. Kalau sebelum pandemi itu orang lebih di lingkungan keramaian ya. Sesudah pandemik karena ada protokol kesehatan di bidang physical distancing, maka ini menjadi berubah situasinya. Sebagai contoh, orang mau lihat sekarang lihat bioskop itu protokolnya luar biasa ya, dan menjadi perdebatan
iya atau tidak sampai dengan sekarang begitu, boleh atau tidak ya. Berikutnya untuk airport dan airlines, kalau sebelumnya pentingannya adalah wifi, pemilihan jumlah dan lama transit serta harga penerbangan, sekarang fasilitas sanitasi, waktu transit pendek dan penerbangan langsung. Ada sebuah perubahan ya. Berikutnya untuk product preference, atraksi ramai, perkotaan dan grup tour, tapi yang saat ini adalah lebih ke kesehatan, aktivitas outdoor, dan self driving dan tour pribadi. Nah, ini ada tren baru. Masyarakat saat ini baru menyadari sepenuhnya bahwa arti penting atas jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi yang bisa menyambungkan Jawa, itu masyarakat baru menyadari sepenuhnya saat ini. Karena apa? Karena sekarang masyarakat lebih senang lewat darat daripada naik pesawat. Nah, itu ya. Berikutnya dari sisi accommodation, value-nya pricing dan type-nya ada crowded. Dalam kondisi pandemi ini, value-nya adalah sanitasi dan keamanan, tipenya adalah villa, resort, dan lain-lain. Nah, saat ini senang, berbicara sangat detail dari sisi food security ya, atau apa itu food safety, karena ini sangat penting. Saya tanggal 31 yang lalu, bulan Agustus, bulan Juli ya, saya ke Bali, masuk hotel, sangat-sangat berbeda perlakuan apa itu hotel terhadap para tamunya ya, sangat-sangat detail dan persoalan sanitasi, food safety, dan juga keamanan lingkungan itu sungguh luar biasa. Ini kalau nanti budaya ini dijalankan terus-menerus, maka ini akan sungguh menarik ya wisatawan asing. Ini apa itu menurut saya ada banyak hal yang positif dari kejadian pandemik ini yang bisa kita pelihara, kita jaga ke depannya. Jangan hanya karena pandemik saja, apa itu perilaku baru itu berubah setelah setelah pandemi selesai, perilaku baru yang baik itu nanti ditinggalkan lagi. Ini mungkin teman-teman dari Asparnas supaya tetap menjaga kondisi ini ya, menjadi hal yang apa itu habit ya, menjadi kebiasaan ya. Berikutnya tentang hygiene labeling ya, belum diperlukan, tapi sekarang ini sangat diperlukan. Nah, ini karakter-karakter baru yang Asparnas harus pahami, harus disosialisasikan kepada publik ya, sehingga nanti tadi nilai-nilai dalam new normal ini dari sisi pariwisata ya, dari sektor pariwisata supaya terjaga, dipelihara dan dari waktu ke waktu dimatangkan, sehingga nanti Indonesia akan menjadi tujuan wisata yang sangat menarik ya. Satu, lingkungannya Indonesia bagus dari sisi pemandangannya, dari sisi kebudayaannya, dari sisi kebiasaan hidup sehatnya, kebiasaan hidup yang memperhatikan faktor keamanan dan lain-lain. Nah, ini sungguh sangat penting ke depan. Berikutnya yang terakhir ini peran pemerintah dan pelaku parekraf. Ini juga sangat penting ya. Mari kita lihat di halaman 14 ya. Teman-teman sekalian, dalam konteks COVID ini pemerintah memiliki tugas ya, yaitu mengoptimalkan penanganan pandemi COVID untuk memberikan sinyal positif dan membangun kepercayaan wisatawan dan masyarakat secara umum. Nah, ini memang teman-teman sekalian, kalau kita bicara pariwisata ya, itu
sekarang ini berbicara tentang trust, berbicara tentang kepercayaan. Kalau kita tidak bisa memberikan trust kepada dunia luar, ya, atas penanganan COVID, atas perilaku masyarakat yang membaik sesuai dengan protokol, apapun yang akan kita sampaikan ke publik, kepada calon pelancong, maka itu tidak cukup menarik. Tetapi kalau teman-teman pegiat dari Asparnas ini betul-betul memiliki kontribusi yang kuat, ya, untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan, maka itu bagian dari kita membangun trust untuk publik. Ya. Berikutnya, pemerintah juga meningkatkan standar kebersihan dan keamanan di destinasi pariwisata. Sebenarnya dalam new destination yang dibangun pemerintah saat ini, ya, dari 10, sekarang ini prioritasnya 5, dan pada tahun 2021 nanti tambah 5 lagi, pemerintah sudah menuju ke sini. Bagaimana meningkatkan standar kebersihan dan keamanan, itu sampai Presiden sendiri turun tangan. Bagaimana melihat kesiapan toilet pun Presiden punya perhatian yang sangat detail seperti itu. Berikutnya, memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha industri parekraf, dan ini tugas dari kementerian, dari Menteri Parekraf sudah dijalankan, ya. Ini penting sekali, ya. Ini momentum yang sangat baik bagi dunia pariwisata, ya. Kalau kita mengintrospeksi dan berani melihat dengan dengan jernih, apakah sebenarnya kalau kita membandingkan antara tempat kita dengan Thailand, dengan negara-negara lain, dari sisi kebersihan, dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain-lain, keamanan, mungkin kita masih perlu belajar lagi. Untuk itulah dalam kondisi COVID ini, memberi dampingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha industri parekraf. Berikutnya, mengoptimalkan promosi pariwisata yang berbasis digital, dan ini sudah dijalankan oleh Menteri. Selanjutnya, memberikan stimulus ekonomi untuk membantu pemulihan sektor pariwisata. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Berikutnya, peran pelaku parekraf, ya, khususnya teman-teman Asparnas. Mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku yang baru, yaitu innovation dan digitalization. Saya berharap teman-teman semuanya, ya, punya strategi baru dalam konteks ini, dengan innovation dan hal-hal yang menuju pada digitalisasi supaya dikembangkan dari waktu ke waktu. Saatnya sekarang ini. Berikutnya, perlunya optimalisasi sumber daya sesuai dengan potensi pasar, baik domestik maupun regional. Yang ketiga adalah penerapan protokol keamanan dan kebersihan, sudah disampaikan. Proses dan produk perlu dimodifikasi. Nah, ini juga teman-teman sekalian, produk-produk pariwisata kita juga perlu dimodifikasi. Kita tidak boleh puas dengan kondisi yang ada sekarang, tapi saya saat ini berbicara dengan para pendekar kreatif, ya. Saya harapkan betul-betul dalam konteks ini bisa melakukan sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu. Fitur-fitur produk, komunikasi, dan saluran penjualan harus menyesuaikan dengan campuran pelanggan yang berubah. Itu milenial dan generasi Z yang menggantikan baby boomer. Itu kira-kira peran-peran yang kita ambil. Pemerintah mengambil posisi seperti ini dan para pelaku parekraf mengambil posisi seperti itu. Sekali lagi saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman Asparnas dan semua pihak yang saat ini ikut terlibat secara aktif, ya, membantu meningkatkan upaya promotif bagi wisata kita, bagi dunia kepariwisataan kita.
Dan saya menaruh rasa hormat atas terselenggaranya acara ini, dan jangan berhenti sampai di sini. Supaya tetap dilanjutkan, karena perubahan attitude, perubahan perilaku dan lain-lain itu tidak boleh berhenti. Sama dengan belajar seumur hidup. Demikian dari saya dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muldoko. Very insightful. Banyak sekali poin yang sudah kami catat nih Pak. Catatan saya sampai penuh loh Pak. Jadi memang di saat seperti ini kita harus melihat efek daripada pandemi ini. Jadi memang saat ini kita menganggap sebagai suatu tantangan, tapi sesungguhnya ini juga peluang ya Pak. Terutama yang sudah dikatakan tadi, habit daripada sanitasi dan keamanan. Sudah kami catat Pak dan akan kami laksanakan, dan tentunya dari Asparnas mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak, dukungan dari pemerintah, bersama-sama kita akan kembali menggerakkan pariwisata pastinya. Dan kami mohon Bapak Muldoko juga bersedia untuk menerima sebuah tanda apresiasi dari kami, bisa ditampilkan di layar. Ini adalah penghargaan kecil bahwa Bapak bersedia menjadi keynote speaker untuk acara webinar kita yang perdana. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, terima kasih banyak Bapak. Ini adalah suatu cindera mata kecil, akan kami kirimkan kepada Bapak. Dan satu lagi kami mohon kesediaan Bapak untuk bisa berfoto bersama ya. Jadi boleh kita senyum bersama-sama Pak. Ini untuk di Instagramnya official.asparnas ya. Nah boleh. Terima kasih sertifikatnya ya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, kita foto bersama dulu semua dari admin. Mungkin bisa dikembalikan slide-nya supaya semua fotonya bisa terlihat. Nah oke. Kita senyum bersama-sama, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Yes, sudah dapat? Oke, ya. Pak Muldoko, sekali lagi terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Semoga sehat terus, selamat sore. Amin. Wah, teman-teman luar biasa di webinar kita yang pertama ini kita kehadiran tokoh-tokoh yang memberikan dukungan, dan kita juga sudah melihat ya bahwa apa yang tengah kita lalui saat ini memang menjadi PR bagi kita semua dan termasuk Asparnas. Kita juga akan terus membantu dengan memberikan pelatihan dan juga pendampingan berbagai hal untuk bisa meningkatkan skills. Dalam hal ini yang pertama kita melakukan untuk food safety. Tadi juga Chef Chandra sudah mengatakan ya, kalau mau tahu lebih banyak lagi, lebih detail lagi, kita akan ada pelatihan-pelatihan, akan ada video tutorial dan sebagainya khusus untuk para anggota daripada Asparnas. Chef, kayaknya kalau malam minggu ini kayaknya seru kalau kita ngobrolnya rame-rame. Ini kayaknya banyak yang datang ke sini, karena kalau melihat flyersnya, melihat wajah dokter cantik yang sudah hadir, ada Dr. Widya Putri. Nah, sebelum Dr. Widya Putri menyapa, hai Dok. Sebelum Dr. Widya Putri saya ajak ngobrol-ngobrol, saya mau sedikit menceritakan mengenai latar belakang Dr. Widya Rahayu Arini Putri yang menamatkan pendidikan dokter umum di Universitas Trisakti Jakarta tahun 2016, kemudian menjalani praktek internship di RSUD Abdurrahim dan Puskesmas Panarukan Situbondo. Sempat menjadi dokter estetika juga di Zap Clinic, dan sejak 2017 hingga saat ini praktek umum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Dr. Widya juga aktif mengikuti berbagai workshop dan simposium kesehatan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Dr. Widya adalah duta daripada Asparnas dan juga youth influencer. Dr. Widya, waktunya, gimana cara bagi waktunya sih? Kayaknya jadwalnya padat banget. Iya, disempet-sempetin aja karena dia. Nah, ini kita bisa melihat ya, aduh, ini kayaknya nggak cukup di satu slide doang ya, Dok, banyak banget ya. Oke, Dok, kalau begitu saya persilakan mungkin dari dokter sendiri juga ada yang mau disampaikan, atau kita mau langsung chit-chat dengan Chef Chandra nih? Oke, mungkin langsung ke materi aja. Gimana Kak Nadia? Boleh, silakan Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Dr. Widya Rahayu Arini Putri. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang food safety during pandemic. Melanjutkan dari Chef Chandra hari ini ya. Saya membahas COVID terlebih dahulu ya, sekilas aja. Yang seperti kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang menular dan pastinya mematikan ya, karena memang penyebarannya melalui airborne, sehingga
penyebarannya cepat, dan kita juga mengetahui kasus yang pertama kali ditemukan yaitu di Wuhan, China, dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Slide. Nah, dikatakan oleh WHO bahwa you can recover from the coronavirus disease. Catching the new coronavirus doesn't mean you will have it for life. Most of the people who catch COVID-19 can recover and eliminate the virus from the body. Jadi sebenarnya virus COVID-19 ini dengan daya tahan tubuh yang baik, maka tubuh kita akan mengeliminasi virus tersebut berdasarkan dari WHO. Next. Kasus COVID-19 terupdate di Indonesia pada hari ini, kasus sembuh sekitar 150.217, kasus positifnya 210.940, kasus meninggal 8.544. Ini update di hari ini. Untuk kasus global, kasusnya sejumlah 28.679.192 dan kasus kematiannya 920.144. Kasus recovery-nya, kasus sembuhnya 20.594.884. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasus sembuhnya itu semakin meningkat ya dibanding kasus meninggalnya. Right? Nah, kita juga harus tahu dari gejala klinik COVID-19 ini. Nah, ini ada parameternya ya, dia ada poin-poinnya. Apabila ada riwayat kontak, skornya tinggi, skornya 5, kemudian ada juga foto paru, pneumonia, itu skornya juga tinggi, sekitar 5. Adanya demam, lebih dari 38,5 derajat Celcius, ini memiliki skor 3. Dan usia lebih dari 44 tahun itu juga menambah skor 1. Nah, di sini parameter ini kita jumlahkan, apabila lebih dari 10 poin, nah itu akan dikatakan bahwa pasien mungkin menderita COVID dari gejala-gejala yang ada. Nah, bagaimana sih untuk mendiagnosis COVID? Pertama dari skor, dan yang kedua dari pemeriksaan PCR, yang ketiga bisa dilakukan viral isolation, yang keempat dapat dilakukan rapid test antigen, dan yang kelima dapat dilakukan rapid test antibody. Right? Nah, di sini ada kurva yang menyatakan bahwa PCR itu lebih efektif ya. Nah, PCR ini akan positif pada 1 minggu pertama sebelum timbul gejala klinik dan akan berakhir tidak menentu. Dilihat kurvanya, di sini dia pada minggu pertama dia akan meningkat, namun turunnya perlahan. Dan yang kedua, viral isolation itu akan timbul seminggu sebelum dan sesudah gejala klinik juga. Dan antibody IgM akan muncul 3-6 hari setelah gejala dan akan hilang dalam 4-6 minggu kemudian. Di sini kurvanya IgM ini yang berwarna ungu, dia akan semakin turun pada minggu ke-4 sampai minggu ke-6. Dan yang terakhir antibody IgG itu akan muncul 7 hari setelah gejala dan akan hilang dalam waktu yang lama. Karena dilihat di sini kurva yang berwarna hijau, itu dia turunnya akan perlahan. Tidak se-ekstrim IgM. Right? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan beberapa tes yang dilakukan ya. Namun di sini paling akurat adalah PCR test. Right? Nah, terapi untuk COVID. Oke. Nah, di sini sebetulnya virus itu bersifat self-limiting disease sebenarnya. Namun karena COVID ini menyerang sistem pernafasan bawah, maka akan sangat berbahaya apabila mengenai pasien yang memiliki penyakit penyerta. Nah, di sini sifat virusnya juga dapat merusak jaringan dan akan mengalami inflamasi dan koagulasi. Nah, kemudian prinsip terapi yang dilakukan itu adalah kita singkat dengan azithromycin, chloroquine, dan kortikosteroid. Nah, dosisnya juga seperti kita ketahui, azithromycin dapat diberikan 1-500 mg selama 5 hari, chloroquine sekitar 2-5
2 kali 200 mg selama 8 hari, dan juga kortikosteroid 40-80 mg selama 5 hari, dan dilakukan tapering off. Nah, jadi prinsipnya, karena COVID itu merusak tubuh melalui VIP, maka kita harus mengobati prinsipnya dengan anti-VIP, yaitu antivirus, antiinflamasi, dan antitrombin heparin. Slide. Nah, kita masuk ke tema kita tentang food safety during pandemic. Slide. Nah, pencegahan. Bagaimana sih kita mencegah penyebaran COVID ini? Yang pertama, kita harus menjaga jarak. Itu yang terpenting. Jadi, kita harus menjaga jarak 1 hingga 2 meter yang dianjurkan. Kemudian, hindari juga bersentuhan dan berinteraksi dengan orang lain selama pandemi ini. Kalau bisa benar-benar meniadakan sentuhan fisik, karena kita tidak tahu kita sedang bertemu dengan orang yang positif COVID atau tidak. Dan dilarang menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Kemudian kita harus sering membersihkan tangan secara teratur, menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol, hand sanitizer, minimal 20-30 detik. Juga harus menerapkan etika batuk atau bersin, menutup mulut menggunakan lengan atas, atau menggunakan tisu, kemudian tisunya harus segera dibuang. Dan yang terpenting menggunakan alat pelindung diri berupa masker untuk menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah, maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Dan kita juga harus memastikan akses kebersihan tangan di fasilitas umum yang akan kita datangi. Misalnya tersedia alat cuci tangan atau tidak, wastafelnya ada atau tidak, dan jarak fasilitas cuci tangan itu harus dalam jarak 5 meter dari toilet. Oke. Slide. Nah, di sini protokol pangan untuk mencegah infeksi COVID ini dapat dilakukan pertama dari lingkup rumah tangga, lingkup keluarga, dan yang kedua dari industri pangan, misalnya di restoran dan sebagainya. Next. Nah, protokol higienitas pangan rumah tangga. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan peralatan masak yang bersih. Kedua, memasak bahan pangan hingga matang agar virus dan bakteri dapat terbunuh. Yang ketiga, memisahkan penyimpanan bahan pangan antara yang mentah dan matang. Yang keempat, menyimpan makanan sesuai temperatur yang dianjurkan, serta menjaga keawetan pangan. Yang terakhir, selalu menggunakan air, bumbu dapur, dan bahan pangan yang sehat dan hygiene. Slide. Nah, protokol di industri pangan kita fokuskan pada karyawan. Nah, kita harus mengedukasi juga pada karyawan bahwa mencuci tangan itu harus sabun dengan air mengalir selama 20 menit. Kemudian, membersihkan rutin, kita dapat melakukan proses desinfeksi pada permukaan alat atau benda yang sering disentuh. Misalnya, handle pintu, menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Kemudian, higienitas saluran nafas, jangan lupa menggunakan masker dimanapun berada. Yang terpenting juga menjaga jarak, terutama dengan orang lain, apalagi yang menunjukkan gejala infeksi COVID-19. Slide. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah step mencuci tangan. Di sini ada 11 gambar ya. Yang penting saat mencuci tangan dengan sabun dan air itu harus diperhatikan waktunya, 40-60 detik. Nah, di sini ada stepnya dan ini harus dipraktekkan. Slide. Yang kedua, ini menggunakan hand rub. Waktunya berbeda. Kalau dengan sabun 40-60 detik, kalau dengan hand rub ini 20-30 detik lebih cepat. Tapi stepnya juga hampir sama. Slide. Nah, di sini ada jurnal yang menjelaskan bagaimana cara kita mengolah makanan agar aman untuk dikonsumsi. Prinsipnya, makanan dengan aktivitas rendah atau kandungan lemak tinggi membutuhkan lebih banyak perlakuan panas yang lebih intens dibandingkan makanan dengan aktivitas air yang tinggi. Misalnya, 15 detik pada suhu 74,4 derajat Celcius dibutuhkan untuk produk susu dengan tambahan lemak, susu atau gula. Kemudian 25 detik pada suhu 79,4 derajat Celcius untuk campuran es krim, dan 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius untuk kelapa parut. Slide.
Kemudian intinya semua makanan yang terpapar oleh parasit memerlukan suhu 100 derajat Celcius dalam waktu singkat agar dapat mati sempurna. Dan virus onkogenik juga dalam campuran ekstrim juga dapat efektif dihancurkan dengan proses pasteurisasi standar 68,3 derajat Celcius selama 30 menit atau 79,4 derajat Celcius selama 25 detik. Right? Oke. Kemudian mengontrol suhu juga sangat penting untuk mengurangi bahaya dari bakteri patogen, membatasi pembusukan, dan menjaga keamanan makanan. Dan di negara-negara di mana fasilitas pendingin tersedia, makanan yang mudah busuk harus disimpan pada suhu yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen, yaitu kurang dari 4 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Next. Oke, di negara-negara dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, biasanya penyakit gastroenterita merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Makanan dan air merupakan sarana penting dalam penularan penyakit. Oleh karena itu, pengolahan makanan dan minuman yang tepat merupakan hal terpenting yang dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut. Right? Berikut saya akan menampilkan video saat lagi di luar rumah ya. Nah, di sini, jadi kalau sebelum kita makan harus menggunakan sanitizer dulu. Nggak boleh begitu kita sampai langsung menyentuh makanan, itu nggak boleh. Jadi kita harus pakai sanitizer dulu. Atau kalau perlu ke kamar mandi, mencuci tangan. Namun kalau bawa sanitizer juga lebih baik. Kemudian selanjutnya masker. Jadi masker itu setelah dilepas jangan diletakkan di meja makannya, tapi kita meletakkan di suatu tempat yang tertutup. Nah, jadi lebih aman, lebih safe. Nah, itu akan lebih aman kita letakkan jauh dari meja makan. Dan kalau kita sedang bertemu teman, sebaiknya menjaga jarak ya. Jadi minimal 1-2 meter lah jaraknya. Itu akan lebih nyaman dan menggunakan masker. Nah, pada restoran yang sekarang tersedia itu sudah ada menu lewat barcode. Jadi tidak perlu melihat menu secara fisik ya, itu akan lebih safe. Selanjutnya, nah pembayarannya juga ya, ini harus menjaga. Jadi kita harus menggunakan amplop ya untuk payment-nya, jadi lebih safe. Kemudian pakai sanitizer jangan lupa. Dan menjaga jarak dengan waiter. Ya, nggak boleh terlalu dekat. Dan menggunakan masker. Oke. Selanjutnya ada video juga, ini sekilas aja ya, hanya menggambarkan kita harus sering mencuci tangan, apalagi saat mau menyiapkan makanan. Nah, karena penting sekali ya hygiene itu dalam mempersiapkan makanan, karena bisa menyebabkan kita sakit. Nah, ini hal yang sangat prinsip untuk diterapkan, terutama oleh tenaga-tenaga pekerja yang ada di restoran. Nah, di sini sanitizing comes after cleaning and greatly reduces the number of germs. In order to prevent foodborne illnesses, any surface that touches food must be cleaned and sanitized to kill potential pathogens before they spread the food. Cleaning begins by removing food and debris from surfaces. Once that's done, wash and rinse the surface. Have you ever wondered why restaurants require you to get a clean plate when returning to buffet lines? Dan alat makan pun harus bersih juga ya, karena itu kalau kotor akan menjadi media untuk penularan penyakit. Contamination can occur if individuals use their bare hands to pick up items, or if they position their face below the sneeze guard protector while reaching for food. Prevent foodborne illnesses by following these practices for serving food. Place all food under the self-service sneeze guard barrier.
Require the use of new plates when returning to Jadi food buffet. kalau lagi di restoran, pastikan piringnya Hold bersih. or carry clean Kemudian glasses, forks, alat plates, makannya or juga tongs by the seperti parts that will sendok not dan come lain-lain in itu harus contact with bersih food or beverage, juga. such as the handle. Hold dishes Handle-nya by the juga bottom or harus the dibersihkan edge. bersih. Hold clean glasses by the middle, bottom, or stem, not the lip, and carry them in a rack or tray. Do not stack. Use separate utensils for each food item. Jadi setiap Never use makanan the itu same harus utensils when menggunakan handling alat yang ready-to-eat berbeda. food, Jangan raw meat, dicampur poultry, or seafood. untuk menjaga hygiene. Use gloves, deli sheets, or tongs, and not bare hands to handle ready-to-eat Dan food. untuk memegang handle-nya Use juga ice harus cube or menggunakan tongs to deliver ice. Never use your hands or a glass to scoop up ice. Never serve ice in drinks that was used to keep stored beverages or food items cold. Dan hindari juga minuman yang diletakkan terbuka di tumpukan es. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya peran vitamin dalam menjaga daya tahan tubuh. Kita sudah tahu vitamin C, vitamin A, vitamin G, vitamin E. Yang vitamin C ini anjurannya untuk pria 90 mg per hari, wanita 75 mg per hari. Namun untuk perokok itu dosisnya harus ditingkatkan 35 mg per hari. Yang terpenting kita harus mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang kaya akan vitamin dan mineral. Sehingga kebutuhan vitamin sehari-harinya akan terpenuhi. Nah, kemudian makanan yang kaya akan vitamin C seperti buah jeruk, buah kiwi, brokoli, nah itu kaya akan vitamin C. Untuk vitamin A, dosis anjurannya untuk wanita 2.310 international unit per hari, untuk pria 3.000 international per hari, untuk anak itu sekitar 1.000 international unit per hari. Nah, untuk batas yang boleh dikonsumsi vitamin A itu 10.000 ya, jadi nggak boleh lebih dari itu. Dan makanan yang dianjurkan seperti wortel, bayam, ubi jalar itu kaya akan vitamin A. Next. Nah, untuk vitamin D juga itu untuk kesehatan tulang dan gigi ya, kemudian untuk membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang juga. Nah, kita berjemur juga itu akan membantu untuk tubuh memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari. Kemudian dosis anjurannya 600 international unit. Bahan-bahan yang harus kita makan sumbernya yaitu dari ikan, telur, susu, serta keju. Untuk vitamin E itu juga untuk memperkuat daya tahan tubuh, juga menjaga kesehatan jaringan tubuh, dan anjurannya yaitu 22 international unit per hari. Sumbernya seperti ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Right? Nah, yang terpenting untuk menjaga daya tahan tubuh, selain yang tadi makanan 4 sehat 5 sempurna dan suplemen, omega 3 dan vitamin D, kita harus istirahat yang cukup. Tidur untuk dewasa 7-9 jam per hari, untuk anak-anak 9-11 jam per hari, kemudian mengkonsumsi air putih. Disarankan 2,7 liter per hari bagi wanita, kalau pria lebih banyak 3,7 liter per hari. Dan dianjurkan berolahraga secara teratur selama 30 menit setiap harinya, dan jangan lupa mencuci tangan secara teratur setiap mau memulai dan setelah beraktivitas. Dan yang terpenting juga harus selalu berpikiran positif agar daya tahan tubuh kita selalu terjaga. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Widya. Wah, ini sangat lengkap ya. Kita jadi kembali diingatkan juga mengenai pentingnya nih kita menjaga imunitas diri, karena seperti yang sudah dipaparkan dengan sangat lugas, ini adalah self-limiting disease. Manakala kita memiliki imunitas yang kuat, niscaya kita akan selalu sehat. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya Dr. Widya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin satu saja dokter bisa menjawab. Tadi sudah menjelaskan mengenai vitamin nih dok. Orang kan kadang-kadang kalau sudah paranoid itu tuh semuanya dilakukan. Bahkan kadang-kadang semua vitamin dikonsumsi. Nah pertanyaan saya adalah apa yang terjadi kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak vitamin, overdosis vitamin gitu misalnya? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Nadia. Jadi memang sebenarnya prinsipnya
dengan kita mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin. Namun kalau kita ingin mengkonsumsi suplemen itu memang harus diperhatikan dosisnya. Misalnya untuk vitamin A, tadi untuk pria kan 3.000 international unit, untuk wanita sekitar 2.000. Nah, itu juga harus diperhatikan untuk dosisnya, nggak boleh terlalu berlebihan, karena justru akan berbahaya. Nah, kalau misalnya vitamin A itu berlebihan, maka justru akan menyebabkan kurang baik begitu. Bisa jadi osteoporosis malah kalau terlalu berlebihan. Kemudian kalau untuk vitamin C, itu sudah cukup dari nanas, dari kiwi tadi. Namun apabila kita mau mengkonsumsinya juga, nah itu juga harus dilihat dosisnya ya. Karena dosisnya sebenarnya dianjurkan itu wanita 75 mg per hari, untuk pria 90 mg. Namun kalau perokok memang butuh dosis yang lebih tinggi, sekitar menambah 35 mg dari dosis anjurannya. Nah, kemudian kalau misalnya vitamin C-nya juga ini bagus sih untuk antioksidan sebenarnya kalau vitamin C ini. Namun kalau berlebihan ya kembali lagi akan ke ginjal ya. Jadi kalau vitamin C berlebihan itu akan merusak ginjal. Kalau vitamin D itu juga tadi untuk dosisnya 600 international unit ya, sumbernya dari ikan, telur, susu, dan keju. Nah ini bagus juga untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan selain itu juga kalau kita berjemur, nah itu akan membantu vitamin D dari kulit, vitamin D berjemur itu. Kemudian untuk vitamin E itu tadi dosisnya 22 international unit untuk ada ayam, kuning telur, kecambah, ragi, dan minyak tumbuhan. Itu kalau suplemen itu bagus banget untuk menjaga kesehatan mata, kemudian jaringan tubuh. Makanan manakala kita sudah terpenuhi saja ya, tidak terlalu over paranoid. Yang penting kita menerapkan perilaku yang sehat tersebut. Mau kembali bertanya dengan Chef Chandra nih, dalam waktu yang sangat terbatas, saya ingin sekali pertanyaan, dan sejujurnya pertanyaan ini saintifik gantung dari estimasi UMK yang tapi ini saya ada satu pertanyaan juga yang sangat penting nih dok, karena sekarang saat ini banyak yang menggunakan sinar UVB sebagai salah satu peralatan dapur, peralatan makan, ada yang portable juga ya, orang-orang ya. Berapa ya sih? Nggak semua outlet pakai sih. Sampai hari ini kita masih konvensional. Yang terbaik adalah sanitize dan terus kita gunakan hot boiling water untuk sterilize, ya kan? Then we add acidity atau kandungan cuka untuk hygiene sanitasinya. Habis itu kita clean wipe. Itu yang terbaik. Kalau UV memang tambahan, teknologi itu memang tambahan, dan kalau bisa disempurnakan bisa. Tapi saya kira handling dengan soap, wash, and sanitize sudah cukup sih kalau buat kita di outlet itu. Oke, apakah dengan hot wash dan juga dengan makanan yang dimasak secara matang itu bukan hanya bakteri, apakah virus juga bisa terbunuh dengan metode seperti ini, Chef? Kalau microorganism, setahu saya sih kalau dia udah overheat, temperatur tinggi, kayaknya sih udah nggak bisa ini ya. Apapun yang ya kayak apa ya? Coba mungkin dokter juga bisa bantu jawab. Setahu saya mikroorganisme kalau misalnya dipanaskan dengan suhu tinggi sih udah collapse langsung ya. Iya betul, Chef, betul. Dengan suhu tertentu tadi yang di jurnal itu dikatakan ada ketentuan untuk suhu tertentu untuk makanan, dia ada karakternya. Jadi dengan suhu yang tinggi dia akan mati bakteri maupun virusnya. Jadi memang harus diperhatikan cara memasaknya juga. Oke, jadi memang sebenarnya semua antisipasi yang sudah kita lakukan dengan higienitas diri yang sudah disampaikan
oleh Dr. Widya juga, dan juga dengan food safety yang kita lakukan di storage makanan kita, baik itu di freezer, di chiller, di fridge, maupun di dry storage, dan juga cara pengolahan dan memasaknya, manakala kita mengikuti rambu-rambunya tuh seharusnya sudah cukup ya. Mungkin dari Chef Chandra, mungkin terakhir nih ya, karena waktu kita juga sudah selesai, mungkin bisa memberikan lagi sedikit tips kepada para pemilik atau penggiat UMKM ini, terutama untuk bidang makanan, hal apa lagi sih yang mereka bisa lakukan untuk bisa memastikan kepada konsumen mereka bahwa makanan mereka ini bersih dan higienis? Oke, jadi mulai dari hulu ke hilir. Jadi pastikan waktu kita mau sajikan itu adalah alat saji. Kita kalau bisa jangan banyak exposure dengan tangan yang tidak sanitize. Semua staff itu harus di-brief pentingnya hand washing. Terus juga jangan ngelap pakai lap yang sudah berkali-kali digunakan gitu. Kalau misalnya harus dikeringkan, gunakan pemanas. Kayak kita di restoran selalu ada oven. Mendingan masukin oven untuk dry up, atau masukin ke plate warmer yang suhunya di atas 80 derajat, itu juga lebih baik. Jadi kontak dengan tangan itu dikurangin alat saji, dan itu akan lebih proper lagi kalau misalnya server sama chef itu edukasi pentingnya berkala cuci tangan habis handling apapun. Dan yang kedua adalah pastikan storage. Dari saat menerima bahan makanan itu kita udah benar-benar kayak tadi contohnya telur yang harus dicuci sebelum masuk chiller, terus juga menyimpan high risk ingredient seperti ayam yang konten E. coli sama itu paling banyak, itu resikonya harus taruh di paling bawah supaya drippingnya dia nggak kena makanan lain. Jadi dari hulu ke hilir mesti dipikirin sampai ke proses pemasakan. Dan penyimpanan balik makanan siap saji juga harus dipastikan menggunakan wadah yang bersih, pemisahan area penyimpanan supaya nggak ada cross kontaminasi, termasuk tadi saat kita memotong menggunakan pisau dan cutting board. Oke, baik Chef Chandra dan Dr. Widya, terima kasih banyak. Ini sudah lewat dari waktunya. Mohon maaf saya harus menutup karena banyak dari para peserta juga ingin melaksanakan ibadah sholat maghrib. Namun terima kasih banyak atas informasinya yang sangat detail. Dan sedikit menambahkan dari Chef Chandra tadi, memang kalau kita mau melakukan food safety, terutama untuk bisnis kita, tidak hanya saja hulu ke hilir, tapi juga promosi penting ya Chef ya. Para konsumen harus tahu bahwa kita tengah melakukan semua upaya tersebut. Mungkin bisa kita sosialisasikan lewat sosial media kita, atau bahkan kita juga dalam kemasan makanan bisa kita jelaskan apa yang kita lakukan. Karena memang peace of mind kepada konsumen itu juga adalah salah satu bagian untuk kita bisa mempromosikan atau menjual usaha kita. Dan apa yang kita hadirkan untuk Anda semua pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk dukungan daripada Asparnas untuk bisa memberikan dukungan dan edukasi kepada para penggiat UMKM agar kita bisa bersama-sama melalui pandemi ini, karena kita juga akan berharap agar bisnis kita semuanya, usaha kita akan terus sukses ya. Jadi marilah kita bersama-sama melalui pandemi ini. Dan juga saya akan menutup sesi chit-chat dengan Dr. Widya dan Chef Chandra dengan sebuah ungkapan terima kasih dari Asparnas telah bersedia untuk memberikan insight-nya kepada kami semua. Nah, ini untuk melengkapi pasti Chef Chandra sama Dr. Widya udah banyak nih sertifikatnya. Tapi ini kan belum ada nih dari Asparnas. Ini yang pertama dikeluarkan loh langsung. Jangan lupa Nadia, jangan lupa yang selanjutnya setelah ini akan ada upload video tutorial tentang khususnya food and beverage di Asparnas. Jadi buruan yang belum join jadi member supaya dapat update-nya dan dapat benefit lainnya dari Asparnas. Join segera, kamu segera kepoin Instagramnya official Asparnas dan juga sosial media lainnya. Ya, betul sekali. Dan sebelum saya mau mengingatkan kembali cara untuk bisa menjadi anggota, kita foto dulu dong sama-sama ya. Nah, ini sebenarnya mungkin yang terlihat hanya wajah kita bertiga, tapi yang terlibat di balik webinar ini nih banyak sekali. Terima kasih banyak dan mohon maaf kepada semua apabila ada kekurangan. Ini memang adalah webinar kami yang pertama, tapi berencana untuk melakukan lebih banyak lagi. Admin sudah siap ya? Kita semua pose. Chef Chandra boleh mendekat dong. Diapit di antara dua perempuan loh ini. Oke, siap? 3, 2, 1.
Krek, ya sudah diambil fotonya. Terima kasih banyak once again. Nah, kalau mau ketemu lagi dengan Chef Chandra, mau ketemu dengan Dr. Widya, ini harus bergabung di Asparnas. Saya juga tergabung dalam Asparnas karena memang ini merupakan asosiasi untuk kita, para penggiat UMKM, kita yang memiliki usaha atau kepentingan dalam pariwisata, atau bahkan kita yang ingin tertarik untuk bisa membantu membangun pariwisata Indonesia. Cara bergabungnya adalah, pertama nih, harus follow Instagram daripada @official.asparnas dan juga bisa ke www.asparnas.com. Nah, di situ langsung di website bisa klik daftar anggota, pilih kategori yang diinginkan, dan kemudian isi data di formulir pendaftaran. Semua step-stepnya sudah lengkap. Karena kami akan menghadirkan lebih banyak webinar lagi, insya Allah dengan kondisi dan persiapan yang lebih baik lagi. Dan kita juga akan menghadirkan video tutorial ya, Chef ya. Dr. Widya juga pasti akan menyiapkan video tutorial. Pokoknya semua yang belum terjawab akan kami jawab untuk teman-teman semua. Dan mungkin dengan itu kami semua dari Asparnas menutup untuk sesi webinar kita yang pertama, Food Safety During Pandemic. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Dr. Widya, Chef Chandra, ada yang mau disampaikan sebagai penutup final sebelum kita menyudahi perjumpaan kita ini? Oke, pertama terima kasih untuk Asparnas yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjadi narasumber di ini. Kemudian yang penting masyarakat lebih paham akan pentingnya bahaya virus COVID-19 ini, sehingga mereka akan lebih concern akan pentingnya hidup sehat. Begitu. Setuju. Ini adalah bagian daripada edukasi supaya kita bisa sehat semua. Chef Chandra, silahkan. Terima kasih buat semua teman-teman Asparnas yang udah bantu kita untuk terlaksananya event ini. Buat Bu Nadia sama dokter, terima kasih banyak. Sama tadi Pak Muldoko juga udah hadir hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di next session webinar bersama Asparnas ya. Betul sekali. Sampai berjumpa lagi di next session bersama dengan Asparnas. Masih semakin banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Dengan itu kami semua pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Anda berhak untuk bisa mendapatkan e-sertifikat secara gratis. Sampai bertemu dan semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.